Hari ini kita akan belajar fisika. Kembali lagi dengan siapa? Ibu Dotri. Oke. Siapa di sini yang semangat belajar fisika? Oke, aduh senang banget Ibu ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, selalu kita awali dengan apa? Doa. Siap. Ibu persilakan untuk KM memimpin kita di dalam doa. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya doa kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fisika, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Tuh, 2 orang kosong, siapa aja? Sekretaris mana? Ibu, hari ini yang tidak hadir Cecilia Evelyn izin Ya. dan Johannes Armando sakit. Oke. Anak-anak, hari ini ya, apa sih yang mau kita pelajari di pelajarannya Bu Dotri? Kamu bisa lihat ke depan. Nah, ini kegiatan yang akan kita lakukan anak-anak hari ini. Ya, yaitu pertama kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kegiatannya di sini ada. Pertama nanti kalian akan mengerjakan tes. Tenang, nggak susah-susah ya tesnya. Itu tes awal dan nanti di akhir juga kalian akan melakukan atau mengerjakan tes. Nah, materi perpindahan kalor secara konduksi nanti Ibu akan ada sebuah video. Tenang, videonya tidak menakutkan. Ya. Nanti kalian melihat sebuah video, Ibu akan tunjukkan ya. Kemudian kita akan melakukan praktikum. Seperti biasa, fisika itu tidak selalu berhubungan dengan rumus-rumus anak-anak ya. Ada juga praktikumnya kan, Ibu selalu bikin praktikum. Terus kalian juga selalu mengerjakan apa? Kegiatan-kegiatan proyek yang harus kamu buat. Nah, hari ini kita akan kembali bertemu dengan praktikum. Alat-alatnya ada di depan. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada presentasi seperti biasa. Kalian udah jago kan presentasi ke depan? Ya, udah jago lah ya. Terus nanti akan ada post test juga. Oke. Nah, tujuannya apa nih? Nih, tujuannya Ibu harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan belajar hari ini, kalian itu bisa lebih aktif. Bu Dotri tahu di kelas ini kan aktif semua ya. Ingat, data tidak boleh ngarang atau ngasal. Kamu harus dapatkan data sesuai dengan fakta. Betul, pintar ya. Dan mampu menganalisis. Nanti di LKPD yang Ibu akan bagikan, di situ akan terlihat ada pertanyaan apa, nanti kalian akan menganalisis dan menjawab bersama kelompok ya. Terus memahami penerapannya. Nah, anak-anak perhatikan ya, fisika itu ada hubungannya dan banyak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ayo kita lihat ya sesuatu, tapi tahan dulu videonya nih. Bu Dotri mau tanya, minggu lalu kita udah belajar tentang suhu. Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Apa sih itu suhu? Oke, apa itu suhu, Nak? Suhu adalah derajat atau ukuran panas suatu benda. Pinter, derajat atau ukuran panas suatu benda. Berarti kamu masih baca. Yang lain baca nggak? Benar. Nanti kalau Ibu Dotri tanya minggu depan, untuk hari ini harus bisa ya. Ya, oke. Satu lagi deh, satu lagi. Kalor. Ada yang mau jawab kalor? Oke. Apa? Kalor itu apa sayang? Kalor itu adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Oke, kalor itu sesuatu yang berpindah. Berpindah anak-anak. Seperti hati, cinta kadang kita berpindah. Kalor juga dia berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nih anak, nanti ini tujuannya ya yang Ibu harapkan kita setelah belajar. Oke, anak-anak nih, seperti yang Ibu bilang tadi. Sebelum kita nonton video sesuatu yang menurut Ibu Dotri unik ya, coba kalian buka handphone. Boleh sekarang buka handphone. Seperti biasa kan pelajaran Ibu Dotri nggak boleh main handphone kecuali kamu harus diinstruksikan. Misalnya kita mau mengerjakan sesuatu, silakan di depan ada link dan ada barcode-nya. Itu soal pretest di Google Form. Kalian boleh mengerjakan, durasinya tidak lebih dari 10 menit ya anak-anak ya. Mengerjakan pretest tidak boleh kerja sama. Kalau praktikum boleh kerja sama, diskusi boleh. Tapi kalau tes itu harus kerja mandiri ya. Ibu mau di kelas ini semuanya punya sikap jujur. Ibu nggak lihat, tapi yang di atas lihat. Oke? Coba diperhatikan. Itu linknya ya. Siapa yang udah mau selesai mengerjakan? Yo, anak cantik, anak ganteng, mana yang udah pada selesai? Belum ya? Berapa soal lagi yang belum? Kalau sudah langsung
Ya, kalau sudah langsung disubmit aja, nggak apa-apa. Ya. Udah. Hotna, sudah Hotna? Satu lagi. Intan? Satu lagi. Oh, udah. Oke. Jadi, selama belajar sama Bu Dotri, kalau tidak diperbolehkan menggunakan handphone, ya, kecuali disuruh kayak sekarang. Silahkan disimpan lagi. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Penasaran nggak videonya? Tuh, lihat di depan tuh. Peringatan, dilarang menirukan apapun dalam adegan video ini. Nah, berarti nanti jangan ada yang nyontek terus kamu upload lagi ke YouTube ya. Karena kita sekarang ada apa? Undang-undang ITE ya. Ini nggak boleh. Nah, kita lihat isinya apa. Oke, nih Bu Dotri ada sesuatu. Ini apa nih? Iya, ini setrika. Coba lihat ya. Kita simak sama-sama anak-anak ya. Pernah lihat video ini nggak? Belum. Lapar nggak lihat ini? Ini kita sebentar lagi mau istirahat ya. Udah ya, Ibu stop sampai sini aja ya. Oke. Ibu senang banget baru kali ini kalian lihat ini. Berarti ada sesuatu yang Ibu kasih kan. Kalau udah biasa mah bener nggak? Ya. Nah, dari apa yang kita lihat saat ini, coba Ibu mau tanya dong. Ada yang bisa jelasin nggak? Apa sih video itu? Oke, Hotna. Silakan Hotna. Apa videonya isinya? Isi videonya memasak telur menggunakan setrika tanpa menggunakan api, telur tetap bisa matang. Oke, ada yang sama? Setuju ya dengan apa yang dijawab sama Hotna? Tadi ada setrika, terus di atasnya malah masak telur. Kebayang nggak kalau kamu misalnya habis gas, lapar pengen makan telur? Pakai itu bisa ya? Bisa jadi ide ya. Oke, lagi dong. Kalau diperhatikan, coba lihat diperhatikan. Tempat masaknya itu, lihat. Ada gagangnya. Gagangnya terbuat dari apa anak-anak? Dari kayu. Terus sendok bagian untuk membalikan si telur. Tadi lihat ujung atasnya dari kayu. Coba Ibu mau tanya, kenapa seperti itu ya? Kenapa harus seperti itu dan kenapa kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Oke, Ridwan. Silakan. Kenapa, Ridwan? Agak itu supaya tidak panas dan tangan tidak terluka, Bu. Oh gitu ya? Iya, Bu. Emang kalau misalnya nggak pakai kayak tadi, kamu bisa terluka tangannya? Bisa. Benar. Ada yang pernah megang setrikaan langsung nggak? Enggak ya. Jangan sampai, jangan apa? Kepegang pernah luka nggak? Nggak. Oke, itu jawaban dari kalian. Tapi Ibu tidak akan menyimpulkan dulu deh. Nanti sesuatu yang akan kita simpulkan itu, yang kamu lihat dari video ini, akan kita simpulkan setelah kalian melakukan apa? Praktikum. Praktikumnya seperti apa? Ibu akan bagikan kalian LKPD, ya. Ibu akan bagi kamu ke dalam 5 kelompok, ya. 5 kelompoknya kan sudah Ibu bagi sebelumnya anak-anak, ya. Ibu tuh ngebagi itu bukan karena sentimen, ini sama ini enggak, ya. Karena Ibu tahu kemampuan kalian itu ada yang jago apa, jadi Ibu satukan, ya. Jadi heterogen, ya pengelompokannya. Oke, anak-anak silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing, ambil LKPD di Ibu, kemudian alat dan bahan ada di depan, ya. Silakan. Anak-anak, Ibu akan informasikan ke kalian, ya. Silakan buka LKPD-nya. Kamu ikutin apa yang diinstruksikan di dalam LKPD. Di situ ada air panas, hati-hati dengan air panas. Ya, jangan sampai mengenai tangan kalian karena nanti akan terluka. Hati-hati ya. Oke, silakan mengerjakan. Ikuti semua ya. Waktu untuk melakukan praktikum, mengambil data serta mengisi LKS itu Ibu kasih waktu 25 menit ya anak-anak ya. Ya, coba lihat nih ininya apa namanya prosedurnya. Siapkan apa? Nah, ikutin langkahnya. Ya, ikutin langkahnya. Hati-hati air panas. Ya. Oke, anak-anak untuk mengukur waktu boleh kalian menggunakan handphone ya untuk stopwatch-nya ya. Bisa? Nggak dimakan. Hati-hati air panas ya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Oh iya, kita mau nanya apa? Diposisikan berdiri seperti yang ada di LKPD, digambar seperti ini. Nah, ya. Oke. Oke. Hati-hati.
Gimana ini? Aman, aman? Oke. Panda, aman Pak Panda? Ya, betul seperti itu. Ya. Hati-hati air panas ya. Ya, oke. Silakan disiapkan stopwatch-nya. Jangan lupa. Iya, betul. Aman, aman? Ini begini kan? Ya, betul. Hati-hati air panas. Nah, apa? Iya betul. Pinter lah, pinter. Iya, say. Ini air masukin dulu baru di. Iya betul. Hati-hati. Gimana Fanda? Iya betul betul. Oke anak-anak, ingat waktunya 5 menit lagi kita akan presentasi ya. Silakan dilengkapi LKPD-nya. Jika sudah selesai mengerjakan, alat dan bahannya boleh dirapikan kembali dan disimpan ke tempat semula. 1 menit lagi anak-anak. Ya, yang sudah menyelesaikan silakan kembalikan alat ke tempat semula. Kita akan masuk ke presentasi ya. Anak-anak, seperti biasa yang selalu kamu lakukan dari sebelum-sebelumnya, presentasi seperti apa? Udah bisa ya? Ya, ini bukan hal baru buat kalian. Yuk, Ibu akan mulai dari kelompok 1. Ya, yang lain tolong perhatikan temannya berbicara. Kita harus menghormati siapa yang berbicara. Ya, saat ini Ibu kasih waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan apa yang sudah dilakukan dan kalian tidak boleh ada yang ngobrol. Kita harus hargai teman kita yang ada di depan. Ya, nanti Ibu akan kasih waktu kamu untuk menanggapi atau bertanya, boleh. Tapi kita batasi satu orang ya untuk setiap penampilan ya. Tapi kalau misalnya Bu, saya emang nggak ada yang mau ditanyakan ya nggak apa-apa. Ibu tidak akan memaksa ya. Yang kalau misalnya kamu ada yang nggak ngerti boleh nanya. Ya, silakan kelompok 1, Fatma dan teman-teman, boleh di depan. Di sini kami akan mempresentasikan yang tadi sudah kami melakukan percobaan. Yang pertama di sini, perkenalkan, nama saya Ahmad Mana Roma. Saya Muhammad Aulia. Saya Zakaria. Saya Muhammad. Di sini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tujuan kita melaksanakan percobaan tadi. Yang pertama adalah melalui pengamatan video PPT dan diskusi LKPD, siswa dapat mengaitkan macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan menyebutkan 2 contoh, serta dapat melakukan penyelidikan pengaruh jenis bahan terhadap kondukttivitas bahan. Lalu alat bahan yang kita pakai adalah yang pertama sendok kayu, yang kedua sendok aluminium, yang ketiga sendok plastik, dan yang keempat mentega, kelima gelas kur, keenam air panas, dan ketujuh stopwatch. Lalu langkah percobaannya adalah yang pertama, siapkan sendok kayu, sendok plastik, dan sendok aluminium. Berdirikan sendok-sendok tersebut pada gelas minyak. Yang ketiga, oleskan mentega pada sendok-sendok tersebut. Yang keempat, masukkan air panas ke dalam wadah. Yang kelima, amati dan catat waktu yang dibutuhkan untuk mentega meleleh. Dan yang keenam, catat-catat dalam tabel pengamatan. Lalu adalah tabel pengamatan. Yang pertama, sendok kayu. Sendok kayu, mentega tidak meleleh sama sekali selama waktu percobaan dalam jangka waktu 15 menit. Lalu yang kedua adalah sendok plastik. Mentega. Ayo, sebentar. Yang lain nggak ngobrol ya. Ya, perhatiin temannya. Sendok aluminium meleleh pada menit ke-3,24 menit. Bahan diskusi dari percobaan tadi ada apakah mentega dalam percobaan meleleh
Oke, anak-anak, kelompok ini sudah mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan, ya. Dikasih kesempatan untuk ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, ini siapa nih? Nanti, ya, dengar ya. Yang aktif itu ada nilainya, ya, yang bertanya. Oke, siapa nama? Nama saya Alfiano, saya ingin bertanya, apa kendala saat praktikum? Kendala kita saat praktikum yaitu air panas yang dikeluarkan cepat mungkin karena terkena air sehingga kalau panas berkurang. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Sudah puas jawabannya? Alfiano? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan Mempresentasikan. hasil perpindahan kalau secara produksi penangkapan yang masih harapan dari juga. Saya Farah Fadila Putri. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul perpindahan kalor secara produksi. Yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahannya itu yang pertama ada kayu, aluminium, serat plastik, mentega, gelas ukur, air panas, dan sendok gelas. Yang kedua langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama sendok kayu, sendok plastik, dan aluminium. Dua, berdirikan sendok-sendok tersebut pada gelas kimia. Yang ketiga, oleskan mentega pada sendok tersebut. Yang keempat, masukkan air panas ke dalam wadah. Yang kelima, amati dan catat waktu yang dibutuhkan untuk mentega meleleh. Nomor 6, catat data dalam tabel pengamatan. Jadi hasil tabel pengamatan sendok kayu itu tidak meleleh, terus yang sendok plastik juga tidak meleleh, terus yang sendok aluminium meleleh pada waktu 7,57 menit. Habis itu pertanyaan yang pertama, apakah mentega dalam percobaan meleleh bersamaan? Tidak, karena di antara sendok yang terbuat dari aluminium, plastik, dan kayu, yang meleleh lebih cepat terdapat pada sendok aluminium. Disebabkan aluminium merupakan konduktor yang baik, yang sedangkan plastik dan kayu bukan konduktor. Nomor 2, bagaimana urutan melelehnya mentega pada 3 jenis bahan yang dimasukkan dalam air panas? Itu yang pertama, mentega meleleh secara bertumpuk, sedangkan mentega pada sendok plastik dan kayu tidak meleleh. Soal yang ketiga, apa yang menyebabkan mentega meleleh pada waktu yang berbeda? Mentega pada sendok aluminium cepat meleleh karena aluminium merupakan penghantar panas konduktor, sedangkan kayu dan plastik tidak bisa menghantar panas isolator. Yang keempat, apakah ada mentega yang tidak meleleh? Jelaskan mengapa tidak ada sendok plastik dan kayu, karena plastik dan kayu tidak memiliki sifat penghantar panas. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara produksi. Berikan 2 contoh lain penerapan produksi dalam perpindahan kalor secara produksi adalah perpindahan panas melalui gas antara tanpa diikuti perpindahan zat panas. Contohnya adalah memasak telur menggunakan gas dan mengaduknya panas dengan sendok aluminium. Jadi kesimpulan dari hasil praktikum perpindahan kalor secara produksi tidak dapat bahwa yang lebih cepat meleleh di antara sendok aluminium, kayu, dan plastik itu adalah sendok aluminium karena dapat menghantarkan panas. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang bertanya? Oke. Berikan contoh apalagi peristiwa serupa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu air teh panas dalam gelas, Netflix, dan seterusnya yang dibahaskan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kami akan tutup. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami akan tutup kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil percobaan praktikum perpindahan kalor secara produksi. Air panas dan stopes. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkahnya yang pertama siapkan sendok kayu, sendok plastik, dan sendok aluminium. 2. Berdirikan sendok-sendok tersebut untuk pada gelas kimia. Yang ketiga, oleskan mentega pada sendok-sendok tersebut. Lalu yang keempat, masukkan air panas ke dalam wadah. Kemudian
Dan selanjutnya kalau pengamatan lalu bila mulai dan kalau butuh mulai pada waktu lalu hasil diskusi kita yang pertama, apakah mentega dalam percobaan meleleh bersamaan? Jawabannya tidak, karena perbedaan jenis sendok berpengaruh pada mentega. Kedua, bagaimana urutan meleleh mentega pada tiga jenis bahan yang dimasukkan dalam air panas? Yang meleleh hanya sendok aluminium, sedangkan sendok yang terbuat dari kayu dan plastik tidak meleleh. Ketiga, apa yang menyebabkan mentega meleleh dalam waktu yang berbeda-beda? Karena perbedaan jenis sendoknya. Keempat, apakah ada mentega yang tidak meleleh? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya ada karena sendok kayu dan plastik tidak dapat menghantarkan panas. Lalu, jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi. Berikan dua contoh lain penerapan konduksi lain. Adalah jawabannya, konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya ada tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak dan menyetrika pakaian. Gak ada yang mau nanya untuk kelompok 3? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Konsep perpindahan kalor. Tujuan, melalui pengamatan video, PPT, dan diskusi LKPD, siswa dapat mengaitkan macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebutkan contoh, serta dapat melakukan penyelidikan pengaruh jenis bahan terhadap konduktivitas dalam bahan. Alat dan bahan, yang pertama sendok kayu, yang kedua sendok aluminium, yang ketiga sendok plastik, yang keempat mentega, kelima gelas ukur, keenam air panas, dan ketujuh stopwatch. Lalu lomba percobaan yang pertama, siapkan sendok kayu, sendok plastik, dan sendok aluminium. Yang kedua, berdirikan sendok-sendok tersebut pada gelas minyak. Yang ketiga, oleskan mentega pada sendok-sendok tersebut. Keempat, masukkan air panas ke dalam wadah. 5, amati dan catat waktu yang dibutuhkan untuk mentega meleleh. Yang terakhir, catat data dalam tabel pengamatan. Dari tabel pengamatannya itu, sendok kayu tidak dapat meleleh. Untuk sendok plastik, waktu melelehnya itu di menit 8 detik. Dan untuk sendok aluminium 2 menit 30 detik. Diskusi. 1. Apakah mentega dalam percobaan meleleh bersamaan? Tidak. 2. Sedang melelehnya mentega pada tiga jenis bahan yang dimasukkan dalam air panas. Yang pertama itu sendok besi, sendok plastik, dan sendok kayu. Nomor 3. Apa yang menyebabkan mentega meleleh dalam waktu yang berbeda-beda? Yang menyebabkan mentega meleleh adalah karena benda penghantar panasnya berbeda-beda. 4. Apakah ada mentega yang tidak meleleh? Jelaskan mengapa demikian. Ada. Mentega pada sendok kayu, karena kayu bukan benda yang dapat menghantarkan panas. Lalu selanjutnya ada penerapan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara produksi. Berikan dua contoh lain penerapan produksi. Nah, jadi perpindahan kalor secara produksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya, menyetrika baju, logam yang panas di bawah dan panas. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin saya? Oke, ini Aviano ini udah langsung ini ya apa menutup diskusi, padahal masih ada, takutnya ada yang mau nanya, bener nggak? Oh, dikira ini sama kayak kelompok tadi ya. Nah, kayak ada yang mau nanya nggak? Tuh, ada loh. Tunggu ya, Aviano sabar. Ya, sebutkan nama ya, Say. Nama saya Frita. Saya menanggapi untuk mempertahankan suhu lebih lama, ditutup saja bagian permukaan gelas ukurnya. Oke, itu Frita ternyata nggak nanya, tapi menanggapi. Nggak apa-apa kan Ibu bilang tadi, boleh bertanya atau menanggapi. Nah, sekarang silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari presentasi yang sudah kita lakukan dan yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing, ya, Ibu akan coba memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Tapi sebenarnya menyimpulkan bukan Ibu sih. Sebenarnya harus dari kalian dulu. Nanti coba Ibu akan koreksi apakah betul atau tidak. Nah, yang tadi kalian kerjakan, yang tadi kalian lakukan adalah perpindahan kalor secara konduksi. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu apa? Oke, Hotna. Silakan Hotna.
Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor atau kalor yang berpindah dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur lebih rendah tanpa diikuti atau disertai oleh partikel-partikel penyusun. Oke, betul ya jawabannya Hotna, betul ya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu kalornya pindah nih, tapi si benda atau unsur-unsur penyusun benda itu nggak ikut berpindah. Ya seperti tadi yang kalian lihat di video, ya ada sesuatu kalor yang berpindah. Tapi apakah si setrika itu ikut berpindah partikel-partikel penyusunnya? Ngelihat nggak di situ ada partikel penyusun dari setrika itu apa ya, lompat-lompat atau bergerak-bergerak? Tidak. Oke, jadi apa yang sudah kalian lakukan itu menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di video tadi ya. Kenapa bisa berpindah? Kenapa bisa sampai masak lewat tanpa api, lewat setrika? Ya kalau tidak diberikan aliran listrik dan tidak mendapatkan panas, dia bisa masak nggak? Tidak ya. Jadi itu jawaban yang sudah dan yang sudah kita diskusikan, jawabannya sudah tepat ya anak-anak ya. Oke, kalian boleh mengumpulkan LKPD kalian ke depan, perwakilan saja untuk mengumpulkan ke depan. Handphone kalian seperti biasa. Link post test itu adalah tes lagi ya. Seperti tadi yang pre-test kamu lakukan, sekarang yang terakhir post test. Silakan, ini ada linknya, boleh kamu scan barcode-nya di depan ya. Boleh mengerjakan, durasi waktunya Ibu tidak batasi karena kamu sudah belajar ya. Pasti akan kurang dari waktu yang sudah Ibu tentukan sebelumnya. Silakan dikerjakan untuk post testnya. Nanti yang sudah mengerjakan, handphonenya jangan disimpan dulu ya. Karena Ibu masih mau meminta kalian mengisi sesuatu. Ya. Nggak tes lagi. Tapi Ibu pengen kalian mengisi dengan jujur. Apa yang kalian sudah rasakan hari ini setelah belajar dengan Ibu Dotri ya. Jika sudah ada yang selesai mengerjakan, silakan lanjutkan lagi. Kalian membuka barcode yang ada di depan, scan. Di situ ada refleksi pembelajaran. Ibu mau kamu mengisi dengan jujur apa yang kamu rasakan setelah kita belajar hari ini tentang perpindahan kalor secara konduksi ya. Jujur ya, ngisinya ya. Ada yang sudah selesai? Oke, lihat di depan tuh ada kelompok terbaik. Dari 1 sampai 5, ada yang sudah Ibu nilai. Ibu perhatikan dari mulai diskusi awal, praktikum, ambil data, sampai terakhir presentasi. Ada satu kelompok yang terbaik. Siapa? Yaitu kelompok 4. Mana kelompok 4? Kita kasih tepuk tangan. Siapa kelompok 4? Coba berdiri, kelompok 4 ini kelompok terbaik kita hari ini ya, anak-anak ya. Selamat ya untuk kelompok 4, Ridwan dan kawan-kawan. Om Ridwan dan kawan-kawan ya, kelompok terbaik. Oke, anak-anak, kegiatan pembelajaran nanti selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konveksi ya. Tolong dipelajari, baca-baca saja tidak apa-apa. Baca-baca buku, boleh internet, mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, Ibu punya pantun nih buat kalian. Coba, ya ada pantun nih. Kalau pantun itu identik dengan apa? Cakep. Oke. Bola dipukul dengan kuat. Ketika main bola kasti. Perpindahan kalor zat padat dikenal dengan konduksi. Oke anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, kita memulai dengan doa kegiatan pembelajaran kita. Kita akhiri juga dengan doa. Oke, semua alat tulisnya disimpan, handphone disimpan. Kita akan tutup dengan doa. Silakan, KM Rafanda. Sebelum kita pulang hari ini kita berdoa menurut agama saya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Silakan disiapkan. Berbagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh keluar dari kelas ya. Apa? Kegiatan-kegiatan proyek yang harus kamu buat. Nah, hari ini kita akan